Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan bahas kemenangan MU di final Piala Liga atas Newcastle. Ini adalah trofi pertama MU di bawah asuhan Ten Hag pada musim ini meski belum genap 1 tahun menangani. Sejak 9 musim ditinggalkan Sir Alex, MU memenangkan FA Cup, Piala Liga, serta Piala Eropa. Namun baru di era Ten Hag inilah pemain merasakan sebagai permulaan era baru. Yap, Luke Shaw menyatakan bahwa ini hanyalah awal dari era baru yang juga diamini oleh De Gea. Standar tinggi inilah yang membuat Ten Hag mendapat kepercayaan dari pemain, dan di akhir laga pun ia mengatakan masih banyak PR untuk membalikan MU ke era kejayaannya. Nah, seperti apa taktik Ten Hag bisa mengalahkan Newcastle yang dominan dari segi possession? Let's go, kita bahas sama-sama. Manchester United turun dengan formasi 4-2-3-1 full team. Lisandro dan Varane starter di jantung pertahanan, Fred dan Casemiro sebagai double pivot, menopang Bruno, Weghorst dan 2 winger, Rashford serta Anthony. Sementara Newcastle bermain dengan Karius di depan gawang lantaran Nick Pope kena hukuman kartu merah sebelumnya. Kiper kedua, Martin Dubravka, kena larangan tampil juga karena sudah pernah membela MU di ajang ini, yaitu ketika melawan Aston Villa serta Burnley. Ini yang membuat Karius jadi pilihan starter di formasi 4-3-3 Newcastle. Dari data attacking side via WhoScored berikut, terlihat Newcastle dominan menyerang melalui area kanan. Namun sebenarnya sisi kanan Newcastle nggak hanya mereka gunakan sebagai outlet serangan saja. Di banyak fase lainnya, Newcastle juga menggunakan sisi tengah dan kiri. Di fase build up ini contohnya, MU yang menerapkan high press cukup berhasil menutup akses Newcastle ke lini tengah. Hal ini nggak lepas dari man oriented yang diterapkan. Terlihat di sini Bruno Fernandes melakukan marking terhadap gelandang Newcastle, Bruno Guimaraes. Pun juga Fred dan Casemiro akan selalu mengikuti pergerakan 2 gelandang Newcastle lainnya, Longstaff dan Joelinton. Selain menutup akses ke tengah, MU juga berusaha mengarahkan build up Newcastle ke sisi kiri dengan angle press yang dilakukan oleh Weghorst, juga Rashford yang narrow atau rapat ke tengah untuk menutup opsi umpan ke center back kanan Newcastle. Dengan rapatnya Rashford ini, Newcastle jadi punya ruang terbuka di sisi kanan, di mana Trippier beroperasi. Dari sinilah Newcastle melakukan serangan. Pada fase transisi dan fase attacking, Newcastle dominan di sisi kanan lantaran Rashford yang nggak begitu sering melakukan track back. Saat track back atau mundur pun, Rashford cenderung akan memposisikan dirinya di lini kedua, bukan di area kelebaran, sehingga Trippier yang overlap seringkali bebas di koridor sayap dan Luke Shaw akan berada di situasi kalah jumlah 2 versus 1. Pada banyak momen, Fred yang melebar untuk mengcover area ini. Namun, nggak turunnya Rashford ke area pertahanan yang cukup dalam ini bukannya tanpa alasan. Lantaran ia merupakan pemain yang memiliki kecepatan dan directness sebagai race attack atau pemosisian untuk fast break atau serangan balik cepat. Walaupun dominan menyerang dari sisi kanan, sebenarnya Newcastle beberapa kali bisa menembus lini tengah MU. Mekanismenya adalah dengan memanfaatkan man marking gelandang MU tadi. Longstaff sengaja drop untuk menarik Fred sehingga sisakan Casemiro sebagai gelandang bertahan untuk mengcover area yang luas. Cara ini cukup berhasil. Newcastle seringkali bisa menembus lini tengah dengan melakukan overload area sepertiga di tengah dan mengekspos ruang yang nggak di-cover oleh Casemiro. Pun begitu, benteng pertahanan terakhir MU yang menjadi ganjalan bagi serangan Newcastle. Backline MU tampil sangat solid. Varane dan Martinez mampu tampil lugas untuk menjadi filter terakhir di garis pertahanan MU. Selain itu, Martinez pun mampu menutup area di sepertiga tengah dengan melakukan step up atau naik saat Newcastle akan mengekspos area tersebut. Baik Varane maupun Lisandro Martinez memang sangat unggul di situasi 1 versus 1.
nggak memberikan kesempatan lawan balik badan untuk melakukan shot dengan bebas. Sejak awal laga, terlihat game plan Ten Hag untuk menyerang garis tinggi Newcastle. Tim asuhan Eddie Howe ini adalah tim dengan garis pertahanan paling tinggi kelima di EPL. Rashford punya keunggulan speed atau kecepatan dibanding Trippier, dan hal ini terlihat pada peluang di awal babak ini. Yang membedakan MU dengan Newcastle adalah Ten Hag bisa memaksimalkan peluang yang mereka dapatkan. Pada gol pertamanya, MU cetak gol melalui situasi set piece. Gol pembuka ini dicetak oleh Casemiro. Ini merupakan gol kelimanya untuk MU. Menariknya, 2 gol Casemiro lainnya juga ia cetak dengan cara serupa, menang duel udara di kotak penalti. Bermain di laga final pertamanya bersama MU, Ten Hag memilih untuk tampil lebih efektif dengan permainan direct yang terorganisir. Yap, terorganisir. Kata ini cukup tepat untuk mencerminkan permainan direct MU di laga final semalam. Meskipun bermain direct, Ten Hag merencanakannya dengan sangat baik. Para pemain MU nggak sekedar melepaskan long ball ke depan tanpa tujuan. Bisa dilihat di klip ini, sebelum De Gea melakukan long ball ke depan, Luke Shaw terlebih dahulu bergerak invert ke tengah, menarik Almiron untuk narrow ke tengah. Hal ini bertujuan agar Rashford sebagai target long ball memiliki ruang yang lebih lebar untuk menerima bola. Meskipun eksekusinya nggak berjalan maksimal, namun bisa kita lihat ide dari skema ini sudah on point atau tepat. Selain itu, Ten Hag juga paham betul resiko dari permainan directnya akan menjadikan perebutan bola 50-50 dan banyak terjadi duel. Baik duel bola pertama, kedua, ataupun bola ketiga. Nah, untuk mengatasi hal ini, Ten Hag nampak menginstruksikan beberapa pemain MU mendekat ke area target long ball yang dilepaskan dari belakang. Terlihat di sini ada 5 pemain MU di sekitar area target long ball De Gea. Hal ini juga yang menyebabkan Fred sering dipasang, lantaran ia cocok bermain sebagai ball winning midfielder daripada gelandang yang bisa memegang bola atau bertipe possession. Meskipun di momen ini long ball De Gea nggak akurat, namun dengan banyaknya pemain MU di dekat area jatuhnya bola, mudahkan mereka untuk mengamankan bola kedua. Setelah berhasil amankan bola kedua, MU akan langsung lancarkan serangan cepat, mengekspos pertahanan Newcastle yang belum kompak. Di sini juga terlihat walaupun serangan MU ini belum menghasilkan gol, namun skema ini sangat terorganisir. Rashford langsung lari ke belakang lini, bersiap sebagai orang ketiga menerima trupas dari Weghorst yang berperan sebagai pemantul. Nah, gol kedua MU di laga ini pun bermula dari skema serupa. Long ball De Gea yang ditargetkan kepada Weghorst. Pemain asal Belanda tersebut kalah duel, namun dengan struktur pemain yang berada dekat di area jatuhnya bola, MU berhasil menangkan bola kedua atau second ball, sama seperti sebelumnya. MU langsung lancarkan serangan. Terlihat di sini backline Newcastle kalah jumlah dengan frontline MU, 5 versus 4. Dan Fabian Schär harus mengcover 2 pemain, Weghorst dan Rashford. Rashford yang punya kecepatan lari ke belakang lini, menerima terobosan Weghorst dan berhasil cetak gol yang pada akhirnya gol ini dianggap sebagai gol bunuh diri dari Botman. Di babak kedua, pendekatan yang digunakan MU lebih untuk mengamankan keunggulan. Seperti pada laga sebelumnya, kemampuan problem solving dari Ten Hag terlihat juga di sini. Ia memasukkan Aaron Wan-Bissaka gantikan Dalot. Pergantian ini cukup tepat, lantaran di babak pertama, Dalot beberapa kali kerepotan menghadapi Alan Saint-Maximin. Selain itu, ia juga sudah mengantongi kartu kuning. Wan-Bissaka pun mampu meredam eksplosivitas Saint-Maximin. Selain itu, pertahanan MU sangat rapat. Casemiro kerap melebar untuk memberikan support kepada fullback MU, melakukan double cover di area sayap. Gawang MU pun nirbobol. Senada dengan Ten Hag, ruang taktik rasa Carabao Cup hanyalah awalan bagi MU. Momentum ini harus dijadikan fondasi untuk menaikkan moral tim, bukan untuk langsung berpuas diri. Jika mengacu pada era Sir Alex yang ditulis di bukunya, esok hari setelah juara IPL, fokus latihan sudah berubah untuk menjuarai piala lagi atau piala lainnya.
Standar tinggi yang diterapkan Ten Hag ini juga yang bisa melecut pemain MU untuk tampil lebih baik. Apalagi peluang untuk mendapat trofi lagi masih terbuka. Terbukti juga ia menyarankan nggak perlu diadakannya parade atas kemenangan ini.